Ya, selamat datang kembali di pelajaran matematika. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang statistika. Ya, jika sebelumnya kita sudah bahas tentang mean, median, modus, range, jangkauan data ya. Nah, maka hari ini kita akan masuk ke pembahasan soal, ya, contoh-contoh soal dari statistika. Soal yang pertama, berat badan siswa kelas 71 adalah sebagai berikut, ya, yaitu 50 kg, 35, 40, 38, 42, 39, 36, 42, 30, dan 31. Tentukan mean, median, dan modus data tersebut. Nah, ini gampang ya. Kemarin minggu lalu udah pernah kita bahas. Nah, mean itu nama lainnya adalah rata-rata. Jadi kita carilah dulu rata-ratanya. Ingat, rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ya udah gampang. Jumlahkan aja semuanya. 50 tambah 35 tambah 40 tambah seterusnya. Tambahkan aja semua. Per banyaknya data. Berapa biji sih datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi dengan 10. Karena banyak datanya ada 10. Nah, dijumlahkan ini semua dijumlahkan, hasilnya adalah 383. Dibagi 10. 383 dibagi 10, hasilnya adalah 38,3. Maka rata-rata berat badan siswa di kelas 71 adalah 38,3 kg. Ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke median. Median itu apa? Data tengah setelah diurutkan. Berarti harus kamu urutkan dulu. Yuk kita urutkan. Setelah ibu urutkan, dapatlah hasilnya 30, 31, 35. Nah, seperti ini yang bisa dilihat. Selanjutnya kita mau cari median. Ingat, median itu data tengah. Ada berapa biji tadi datanya? Ada 10 biji datanya. Kalau namanya tengah-tengah, berarti 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 dapatnya adalah 5. Berarti ibu bisa bagi datanya 5 di kiri, 5 di kanan. Kalau 5 di kiri, 5 di kanan, tengah-tengahnya siapa, Bu? Tengah-tengahnya yang ini. Gak ada angkanya, Bu. Nah, kalau tengah-tengahnya begini, kamu ambil aja yang sebelah kiri, tambah sebelah kanan, dibagi 2. 38 tambah 39 bagi 2 dapatnya adalah 38,5. Maka median dari data ini adalah 38,5. Selanjutnya modus. Modus itu apa? Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Kalau kamu perhatikan di sini, ya 30 munculnya sekali, 31 munculnya sekali, 35 munculnya sekali, 36 juga sekali, 38 sekali, 39 sekali, 40 sekali, 42 dua kali, 50 sekali. Berarti yang paling sering muncul siapa? 42. Maka modusnya adalah 42. Paham ya? Nah, selanjutnya. Soal nomor 2, nilai matematika siswa kelas 73 adalah sebagai berikut. Jadi ada yang nilai 80, ada yang nilai 75, ada yang nilai 90, ada yang nilai 68, ada yang nilai 72, 89, 80, ada yang nilai 75, ada yang nilai 100, dan ada yang nilainya X. Nah, X ini nggak tahu nih dia nilainya berapa. Tapi kata soal rata-rata semuanya ini, termasuk si X, rata-ratanya, itu adalah 80,9. Tentukanlah nilai si X ini, yang nggak tahu ini. Nah, itu gimana? Ibu selalu ajarin kalian kalau ngerjakan matematika itu kerjakan dari yang diketahui dulu. Apa yang diketahui? Rata-rata. Ya udah, apa rumus rata-rata? Jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah seluruh data itu yang mana, Bu? Jumlahkan aja. 80 tambah 75 tambah 90 tambahkan ini semua. Ya. Per banyak data. Berapa biji datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya udah, per 10 karena banyak datanya ada 10. Rata-ratanya berapa? 80,9. Rata-rata itu sama ya dengan min atau mean. Ya, makanya Ibu tulis di sini 80,9 sama dengan ini semua dijumlahkan per 10. Jumlahkan angka dengan angka. Yang X-nya gimana, Bu? Ya udah tinggalin aja dulu. Baru Ibu dapat 80,9 sama dengan 729 ditambah X per 10. Kita mau cari siapa? X. 10-nya kita usir.
bagi laut sama dengan jadi kali. 80,9 kali 10 dapatnya jadi 809. Sama dengan 729 tambah X. Kita mau cari X. Berarti kita usir 729. Positif usir laut sama dengan jadi negatif. Sehingga 809 kurang 729. Dapatlah X-nya sama dengan 80. Berarti X ini nilainya berapa? 80. Paham ya? Selanjutnya, soal nomor 3. Tinggi badan siswa kelas 83 adalah seperti tabel berikut. Tentukan rata-rata tinggi badan siswa kelas 83. Nah, kalau misalnya dikasih tahu tinggi badan atau berat badan atau apalah, yang penting data yang dimunculkan dalam tabel begini. Ada data tinggi badan lah, berat badan lah, nilai lah, suka hati ya, apa aja. Dan frekuensi dikasih tahu. Kalau kita mau cari rata-ratanya, caranya gampang. Kamu tinggal kalikan aja nilainya ini kalikan dengan frekuensi. Yuk kita kalikan satu-satu. Ibu dapat seperti ini. 130 kali 5 dapatnya 650. Kalikan lagi. 135 kali 5 dapatnya ini. Kalikan satu-satu. Ya, dapatnya ini. Ini dikalikan, dapatnya ini. Kalikan aja. Ya, dapatlah ini. Oke, setelah kamu kalikan, jumlahkan. Berapa banyak sih datanya? Jumlahkan frekuensinya. Ibu dapatlah jumlah datanya adalah 18 data. Dan ini juga dijumlahkan. Nah, kalau ini ibu jumlahkan, dapatlah nilainya adalah 2500. Ini cuma mengulang ya, minggu lalu udah pernah ibu jelaskan. Nah, untuk cari rata-rata gimana? Rumusnya kemarin ibu bilang jumlah dari hasil kali nilai dan frekuensi. Hasil kali nilai dan frekuensi jumlahnya mana? Ini ya, 2500. Dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya mana? Ini. Ya, 2500 dibagi dengan 18. Dapatlah rata-ratanya 138,8. Itulah rata-rata tinggi badan siswa kelas 83. Ya, ingat minggu lalu pernah ibu jelaskan kalau dikasih tahu tabel distribusi frekuensi, cara carinya langkah yang pertama adalah kalikan nilainya dengan frekuensinya dulu. Ya, kalikan dulu. Nih, ibu hapus ya biar nggak semak dulu. Nah, langkah pertamanya gimana? Kalikan dulu. Nilai dengan frekuensinya kalikan. Dapatnya ini. Kalikan. Dapatnya ini. Kalikan. Dapatnya ini. Kalikan. Dapatnya ini. Setelah kamu kalikan semua, jumlahkan. Dapatlah hasil jumlahnya adalah 2500. Nah, frekuensinya pun kamu jumlahkan. Dapatlah 18. Tinggal kamu bagikan aja. Ini bagi ini. Ya, itulah rata-ratanya. Selanjutnya, soal nomor 4. Tinggi badan siswa kelas 83. Bukan tinggi badan ini, yang berat badan. Apa ibu ganti? Ya. Berat badan siswa kelas 83 adalah seperti pada tabel berikut. Jika rata-ratanya adalah 41,25, maka tentukan nilai X. Ya, nah kalau kamu kerjakan soal, ibu selalu bilang kerjakan dari yang diketahui. Apa yang diketahui? Rata-rata. Ingat, kalau untuk mencari rata-rata dari tabel distribusi frekuensi, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kalikan nilainya dengan frekuensinya. Yuk kita kalikan 30 kali 6, dapatnya adalah 180. Selanjutnya kalikan lagi satu-satu. 35 kali 4, dapatnya adalah 140. 40 kali 3, dapatnya adalah 120. 45 kali X, Bu? Ya, 45X. 50 kali 5, 250. 55 kali 3, 165. Ya, itu langkah pertamanya. Kalikan nilainya dengan frekuensinya. Setelah kamu kalikan nilainya dengan frekuensinya, jumlahkan hasil kalinya ini. Nah, kalau gini gimana, Bu? Kan ada yang X. Ya udah, angka jumlahkan aja sama angka. Yang ada X tinggalin aja. Jadi ini Ibu jumlahkan dulu yang ini. Ini tambah ini, ditambahkan juga dengan ini. Dapatlah 855. Yang ada X, Bu, tinggalkan aja, tulis saja langsung. Tambah 45X. Setelah kamu jumlahkan yang ini,
Kamu jumlahkan frekuensinya. Jumlahkanlah. Angka jumlahkan dengan angka. X-nya tinggalin. Maka Ibu dapat 21 ditambah X. Setelah itu, untuk mencari rata-rata dari tabel distribusi frekuensi, itu adalah bagikan jumlah ini dengan ini. Kita bagikan ya. Berarti 855 tambah 45X per ini. Ya. Itulah rata-rata. Nah, rata-ratanya ada dikasih tahu nih, yaitu 41,25. Ya, tulis saja 41,25 itu sama dengan 855 tambah 45X per 21 tambah X. Jadi nilai rata-ratanya kita ganti dengan 41,25. Dari mana Ibu tahu? Ya dari soal. Ya. Setelah itu gimana? Kali silang. Kali silangnya mana Bu maksudnya? Perhatikan ya. Ini dikali ini. Ya, jadi 41,25 dikali 21 tambah X sama dengan 855 ditambah 45X. Ingat, kita kok mau selesaikan buka kurungnya. Cara buka kurungnya gimana? Kali masuk satu-satu. 41,25 dikali 21 dapatnya 866,25. 41,25 dikali X dapatnya 41,25X. Sama dengan 855 tambah 45X. Angka gabungkan dengan angka. Oh, berarti ini Ibu pindahlah ke sini biar ketemu sama kawannya. Positif lewat sama dengan jadi negatif. Oh, yang ada X juga lah kita pindah lewat sama dengan. Ya, positif usir lewat sama dengan jadi negatif. Dapatlah hasilnya begini ya. Nah, perhatikan. 855 di sini positif. Pas diusir lewat sama dengan jadi negatif. Ya. 41,25 di sini positif. Usir lewat sama dengan ke sini jadi negatif. Positif lewat sama dengan jadi negatif. Maka Ibu selesaikanlah. 866,25 dikurang dengan 855. Dapatnya adalah 11,25. Sama dengan 45X dikurang 41,25X. Dapat hasilnya 3,75X. Kita mau cari X. Kita usirlah 3,75. Kali usir sama dengan jadi bagi. Berarti X sama dengan 11,25 bagi 3,75. Dapatlah X-nya 3. Artinya apa? Yang berat badan 45 kilo itu ada 3 orang. Ya. Nah, soal terakhir. Diagram di samping, bukan di samping ya, di bawah. Diagram di bawah menunjukkan data pengunjung perpustakaan sekolah. Jika jumlah seluruh pengunjung adalah 200 orang, maka banyak siswa 72 yang mengunjungi perpustakaan adalah. Nah, kalau dilihat-lihat, ini adalah diagram lingkaran. Nah, kalau mau ngerjain diagram lingkaran, kamu harus tahu dulu bagian-bagiannya. Oh, bagian ini 19%, Bu. Bagian ini 16%, Bu. Bagian yang ini 25%, Bu. Bagian ini 18%, Bu. Yang ditanya di sini adalah kelas 72. Kelas 72 berapa persen? Kita harus tahu dulu kelas 72 ini bagiannya berapa persen. Cara tahu kelas 72 ini bagiannya berapa persen? Kamu lihat. Ini adalah lingkaran utuh. Ya, Ibu pernah bilang, kalau segala sesuatu yang utuh, itu berarti sama dengan 1 atau sama dengan 100%. Ya, segala sesuatu yang utuh itu adalah 100%. Totalnya adalah 100%. Kita mau cari kelas 72 ini berapa persen? Total semuanya 100%. Kita mau cari kelas ini aja, 72 ini aja berapa persen? Caranya gimana? Ya 100% dikurang 19%, dikurang 16%, dikurang 25%, dikurang 18%. Maka dapatlah kelas 72 ini sama dengan 22%. Kita mau tahu berapa banyak sih siswa yang mengunjungi perpustakaan dari kelas 72. Caranya gimana, Bu? Kamu lihat, kelas 72 ini tadi berapa persen? 22%. Oke, kelas 72 itu 22%. Apa yang diketahui? Seluruh pengunjung. Maka Ibu bisa buat kelas 72 yang mengunjungi perpustakaan adalah 22% per 100
dikali dengan 200. Kok bisa begitu, Bu? Nah, lihat. Persentase kelas 72 adalah 22%. Makanya Bu buat di sini 22%. Per 100%. Kenapa 100%, Bu? Karena utuh. Ya. Totalnya itu 100%. Kali 200 orang. 200 orang itu apa? Seluruhnya juga. Nah, jadi dia gini ya. Kalau di sini dia 200 orang ini adalah jumlah seluruhnya, maka yang di sini juga adalah jumlah seluruh persennya. Paham ya? Karena jumlah seluruh pengunjungnya adalah 200 orang, maka di bawah ini juga harus persentase seluruhnya. Persentase seluruhnya berapa? 100%. Makanya 22% per 100% kali 200. Ya. Nah, kita kerjakan. Persen sama persen boleh Ibu coret. 200 nolnya 2, 100 nolnya 2 boleh Ibu coret. Berarti tinggal 22 dikali 4. Berarti kelas 72 yang mengunjungi perpustakaan adalah 44 orang. Paham ya?